Hijrah ke Madinah. Setelah perjanjian Aqabah kedua, Allah Ta'ala memerintahkan kaum muslimin untuk hijrah ke kota Madinah. Perintah ini pun disambut dengan penuh sukacita. Sedikit demi sedikit, kaum muslimin bergegas meninggalkan kota Mekah. Perjalanan hijrah yang harus dilalui pun penuh tantangan yang luar biasa. Tak berapa lama, sebagian besar kaum muslimin sudah berhasil hijrah dan semakin kuat di Madinah. Hanya Nabi Muhammad SAW dan beberapa orang sahabat saja yang masih tinggal di Mekah. Hal ini membuat pembesar kafir Quraisy resah dan mencari cara untuk menghentikan dakwah Islam. Akhirnya, mereka berencana ingin membunuh Rasulullah SAW dengan mengumpulkan pemuda terhebat dari setiap suku Quraisy. Sementara itu, malaikat Jibril alaihi salam telah memberitahukan rencana itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Malam harinya, sekelompok pemuda Quraisy mengepung rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempat beliau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan keluar sambil menaburkan pasir ke kepala para pemuda Quraisy dan membaca surah Yasin ayat ke-9. Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Kami memasang penghalang di hadapan mereka dan di belakang mereka, sehingga kami menutupi pandangan mereka. Mereka pun tidak dapat melihat. Allah Ta'ala melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga tidak ada seorang pun melihat beliau lewat dan tidak ada yang menyadarinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian pergi ke rumah Abu Bakar As-Siddiq. Esok harinya, pemuda Quraisy memasuki rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan terkejut karena yang mereka temui adalah Ali bin Abi Thalib. Akhirnya, mereka keluar dan mengabarkan hal ini kepada pemuka kaum Quraisy. Orang-orang Quraisy kemudian membuat sayembara dengan hadiah 100 ekor unta bagi siapa yang berhasil menemukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai berjalan menuju Madinah bersama Abu Bakar As-Siddiq. Hingga akhirnya sampailah di Gua Thur dan tinggal di sana selama 3 hari. Abdullah dan Asma, anak dari Abu Bakar, datang bergantian untuk mengabarkan situasi dan mengantarkan makanan. Setelah cukup aman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq berangkat menuju Madinah. Di tengah perjalanan, ada seseorang yang hampir berhasil mengejar keduanya, yaitu Suraqah. Ketika Suraqah bersiap mengayunkan tombaknya, dengan pertolongan Allah Ta'ala, kudanya
kudanya tergelincir dan ia pun terjatuh. Lalu ia bangun dan menunggangi kudanya lagi. Baru beberapa langkah berlari, kudanya terperosok lebih dalam lagi hingga mencapai lutut. Kejadian ini terus berulang hingga 3 kali dan membuatnya menyerah. Akhirnya, Surakoh meminta bantuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membantunya dan meminta agar Surakoh merahasiakan perjalanannya ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar kemudian melanjutkan perjalanannya kembali menuju Madinah dengan aman. Setelah perjalanan panjang yang begitu melelahkan, tibalah keduanya di daerah Quba. Jarak dari Quba ke pusat kota Madinah masih sekitar 5 km lagi. Penduduk Quba menyambut keduanya dengan bahagia dan penuh sukacita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan untuk singgah di sana dan tinggal di rumah Kulthum al-Hadam selama 4 hari. Selama di Quba, beliau membangun sebuah masjid atas dasar ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Inilah Masjid Quba, masjid yang pertama kali dibangun di Madinah dan memiliki sebuah keutamaan. Siapa yang bersuci di rumahnya, lalu ia mendatangi Masjid Quba, lantas ia akan sholat di dalamnya, maka pahalanya seperti pahala umroh. Setelah 4 hari di Quba, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq kembali melanjutkan perjalanan hijrahnya. Ketika mulai memasuki Madinah, sahutan takbir dan tahmid langsung terdengar dari semua penduduk Madinah. Penduduk Madinah sangat bergembira atas kehadiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah mereka tunggu dan nantikan selama ini. Alhamdulillah, nantikan lanjutan kisahnya. Jazakumullahu khairan. Jangan lupa subscribe ya.